Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita ketemu lagi setelah sebelumnya kita mereview UTS juga materi-materi tengah semester pertama. Kita sekarang menginjak tengah semester kedua dan kali ini kita akan membahas surat lamaran pekerjaan dalam bahasa Inggris. Oh ya, dalam bahasa Inggris untuk merefer ke surat lamaran pekerjaan itu ada dua terms. Yang pertama cover letter, yang kedua application letter, atau dibalik ya sama aja. Pokoknya kedua hal itu refer ke surat lamaran. Surat lamaran di sini kenapa saya mengatakan surat lamaran? Karena sebenarnya tidak hanya pada pekerjaan. Mari kita perhatikan. Definisinya, dia adalah surat yang ditulis atau dibuat orang ketika menginginkan sebuah posisi yang saat ini kita bahas pekerjaan. Jadi, kenapa saya mengatakan bahwa saat ini kita bahas pekerjaan? Karena sebenarnya application letter tidak hanya dibuat untuk pekerjaan yang namanya application atau apply ke sebuah hal kedudukan yang kita inginkan, bukan hanya dalam pekerjaan. Misalnya apply untuk dapat beasiswa, itu juga application letter. Jadi bisa menggunakan pola seperti ini. Hanya saja kali ini kita akan membahas dalam dunia kerja. Lantas apa persamaan dan perbedaannya? Pertama, application letter. Application letter itu bagian introduction-nya. Introduction berarti pengenalan diri kita, tentang siapa kita, tentang pendidikan kita, background kita, pekerjaan yang sudah kita lakukan, prestasi dan seterusnya. Dia lebih luas, lebih banyak. Kenapa? Karena dia stands on its own. Dia berdiri sendiri. Maksudnya dia tidak disertai dengan surat yang lain. Secara umum ketika orang menulis application letter dalam aturannya dalam bahasa Inggris, itu dia tidak disertai dokumen yang lain. Itu materi ini diambil dari bukunya Longman, buku terbitan Longman tentang business correspondence. Jadi ini standard ya, standar. Kemudian yang ketiga, dia send to companies atau institutions yang bahkan tidak mengiklankan atau membuka lowongan. Maksudnya sama seperti ketika kalian menonton FTV, ada adegan mencari pekerjaan masuk ke perusahaan satu ke perusahaan yang lain, nggak bisa, akhirnya jadi tukang bakso atau apa seperti itu. Nah, perusahaan-perusahaan tersebut tidak menawarkan pekerjaan, tidak membuka pekerjaan diiklankan, tetapi application letter itu menawarkan diri kita untuk mendapatkan pekerjaan kalau dalam dunia kerja. Lantas kalau kita yang selama ini kan kita pahami ada iklan lowongan pekerjaan terus kita melamar. Nah, itu dalam bahasa Inggris disebut cover letter. Jadi cover letter itu bukan cover of letter ya, bukan bagian sampul dari sebuah surat, bukan, tapi dia adalah jenis surat lamaran pekerjaan di sini yang poin ketiga, in response to a job vacancy or advertisement. Jadi dalam respons terhadap ada lowongan pekerjaan yang diiklankan, terus kemudian kita menulis namanya cover letter. Maka dari situ dia brief introduction. Dia pengenalan tentang diri kita itu hanya singkat. Kenapa? Karena dia disertai resume atau CV. Dia dilampiri CV, curriculum vitae atau resume tentang diri kita. Sehingga pengenalannya di bagian di fokus utamanya nanti itu pendek. Nah, sekarang ada hal-hal yang harus diketahui tentang penulisan surat lamaran ini. Apa saja? Perhatikan. Ada 12 hal dari bukunya Longman, English Business Correspondence. Yang pertama, return address. Nanti ya, saya nanti akan contohkan langsung dari aplikasinya. Dalam aplikasinya dalam bentuk surat, terus kemudian ada bagian-bagian di sana. Return address itu berarti identitas dan alamat pelamar. Berarti Anda, nama Anda, terus alamat Anda di situ. Terus kemudian setelah itu berarti kan digunakan untuk surat balasan nanti ditujukan ke Anda. Setelah itu ada date, tanggal. Nah, tanggal ya standar. Nanti saya jelaskan pola penulisan tanggal dalam bahasa Inggris. Yang selanjutnya ketiga adalah inside address atau alamat yang dituju. Alamat yang dituju identitasnya juga, misalnya namanya sudah diketahui, HRD-nya, atau kalau belum ya berarti HRD-nya siapa, HRD dari perusahaan apa, terus alamatnya mana. Itu inside address. Lantas setelah itu ada salutation. Salutation itu salam pembuka. Salam pembuka itu beda dengan pembuka ya nanti. Ya, kalau salam itu misalnya good morning dan seterusnya. Kalau salam pembuka itu biasanya dengan dear dan seterusnya. Nanti kita aplikasikan. Terus kemudian opening. Opening di sini adalah kalimat pembuka untuk mengantarkan pada poin kita. Kalimat pembuka kalau seandainya itu cover letter berarti biasanya dimulai dengan saya membaca
iklan pada ini menjelaskan tentang ini. Itu kalimat pembukanya standarnya biasanya begitu. Tapi dalam bahasa Inggris nanti kita cek saya terangkan dalam aplikasinya. Jadi kalimat pembukanya biasanya seperti itu. Tapi kalau application letter karena tidak ada lowongan, biasanya dibuka dengan saya menuliskan ini untuk perihal apa, itu dibuka dengan seperti itu, baru terus kemudian dijelaskan Anda siapa. Nah, Anda siapa itu masuk pada bagian focus atau introduction. Karena introduction itu kan mengenalkan diri Anda, mengenalkan diri. Yang dimaksud di sini mengenalkan siapa Anda, identitas Anda, terus kemudian 4 poin utama ya. Kemudian itu pendidikan, terus kemudian pekerjaan, jika sudah punya pengalaman bekerja, terus kemudian prestasi yang pernah kalian dapatkan misalnya untuk pertimbangan kenapa kalian harus terpilih. Kemudian setelah itu ada action. Action di sini itu mungkin asing, tapi kalau dalam format di standar penulisan itu adalah tindakan yang akan Anda lakukan dalam konteks pelamaran ini. Misalnya nanti saya jelaskan. Jadi tindakan apa seperti apa nanti silakan dicek setelah ini. Selanjutnya ada closing, penutup dengan pola standar biasanya menggunakan look forward to. Nanti juga saya jelaskan lebih detailnya. Terus setelah itu ada complimentary close, salam penutup. Salam penutup berbeda dengan penutupnya, sama seperti tadi saya bilang, salam pembuka juga berbeda dengan pembukaannya. Terus setelah itu ada signature, tanda tangan Anda, tanda tangan yang Anda tanda tangani. Terus kemudian jangan lupa tulis namanya, nama yang di type, dan yang terakhir karena ini cover letter itu biasanya disertai paling tidak dengan CV atau resume, maka enclosure tergantung lampiran yang Anda akan sajikan. Nah, setelah ini saya akan aplikasikan dalam aplikasi contoh suratnya beserta poin-poinnya. Nah, ini contohnya. Bentar. Oke, sekarang kita cek di sini. Pertama, tadi saya bahas return address. Return address adalah berisi hal-hal tentang orang yang dituju, institusi yang kita tuju. Perhatikan di sini. Michelle Peters sama bagian bawah di sini. Bukan dituju, yang membuat yang menulis Anda. Saya salah menjelaskan. Oke, jadi Michelle Peters berarti yang menulisnya. Ini di sini kalian lihat di bawah Michelle Peters, tanda tangannya Michelle Peters. Itu berarti return itu maksudnya adalah ketika nanti ada balasan, berarti ditujukan ke sini balasan itu. Itu yang dimaksud dengan return address, berisi identitas dan juga alamat Anda atau pelamar. Oke, setelah itu ada date. Ini ya date ya. Date. Perhatikan pola menulis standar dalam bahasa Inggris aslinya itu bulan, terus kemudian tanggal, tahun. Nah, ini March 1, 20 something. Misalnya tanggal 1 Maret 2020 misalnya. Nah, kalau dalam bacanya sebenarnya lengkapnya adalah tambah TH 1 berarti EST. First, March 1st 2020 itu standarnya. Jadi bulan, tanggal, terus kemudian tahun. Setelah itu ada inside address. Inside address adalah yang dituju. Misalnya ini HRD-nya, terus ini institusinya, alamatnya di situ. Berarti Maria Sanchez. Di sini terus di sini lagi Maria Sanchez karena ini yang dituju. Dear Miss Sanchez. Ini masuk ke salutation. Perhatikan ada dear. Nah, ini yang dimaksud dengan salutation. Salam pembuka. Ada dua pola. Pertama adalah pembukaan yang seperti ini, titik 2 langsung keisi, atau Dear Miss Sanchez, good morning di bawahnya. Good morning titik. Misalnya ini pola yang kedua berarti Dear Miss Sanchez, good morning titik. Kalau mau menggunakan yang pola ini berarti Dear Miss Sanchez titik 2. Kemudian opening, ini yang dimaksud dengan pembukaan menuju isi kalian, surat kalian ini. I read. Ini tulisannya sama tapi bacanya I read karena dia sudah membaca. Di pas. I read about a job opening for an administrative assistant. Dia membaca sebuah lowongan pekerjaan asisten administratif di Netlives website. Ternyata Netlives website, Netlives ini adalah perusahaan ini. Dia melihatnya dari Netlives ini untuk mengantarkan pada poin dia. Poin dia adalah fokusnya atau identitasnya, introduction-nya. I am recent graduate of EMP Secretarial School. Saya adalah lulusan baru, lulusan anyar, lulusan apa ya berarti ya baru dari sekolah sekretaris EMP, dan saya was in the top of my class. Saya adalah
lulusan terbaiknya atau salah satu yang terbaik di sana. I'm looking for challenging, ini intinya. Jadi intinya pendek. Kenapa? Karena dia masih disertai enclosure, masih ada CV atau resume. Nah, kalau seandainya ini application letter, seandainya ini surat application letter, di sininya bukan I read about a job opening, tidak, tapi langsung bisa mengatakan I am writing to you bla 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 bla. Kalau dia langsung fokus mengantarkan saya menulis ini karena begini. Terus kemudian dikenalkan, saya adalah siapa dan ini berisi 4 hal. Ini isinya 4 hal. 4 hal itu apa? 1, tentang identitas kita, identitas Anda yang melamar. Kedua, tentang pendidikan Anda. Pendidikan Anda sudah selesai di level apa dengan termasuk capaiannya. Yang ketiga, prestasi yang seandainya Anda pernah mendapatkan prestasi, termasuk juga organisasi. Yang terakhir, pengalaman kerja atau pekerjaan. Kalau dalam dunia kerja itu yang paling penting pengalaman kerja misalnya. Kalau lamaran beasiswa atau yang lain seandainya digunakan application letter, maka itu juga organisasi dan juga prestasi atau capaiannya. Nah, yang selanjutnya adalah action yang saya tadi bahas, yang biasanya juga tidak umum diketahui. Action itu bagaimana kalau dia aktif seperti ini? I will call next Monday to discuss my enclosed resume. Jadi saya akan menghubungi Senin depan untuk mendiskusikan apa resume atau CV yang saya sertakan di sini. Nah, dia aktif. Kalau seandainya pun dia pasif, dia akan mengatakan I am always standby from dari on, atau misalnya saya selalu ada, I am always available, misalnya saya selalu ada pada hari sekian untuk mendiskusikan tentang lamaran saya, misalnya seperti itu. Jadi action. Kemudian closing ini standar ya, look forward. Saya pisahkan dulu look forward ini pattern. Look forward to, ini miliknya look forward to, dia diikuti oleh meeting yang dia adalah gerund itu verb ing. Oke. Jadi to ini bukan miliknya meeting, melainkan miliknya look forward. Sehingga ketika dia kalian bingung kok to meeting nggak to meet, itu bukan to infinitif, melainkan to miliknya forward, look forward. Jadi kalau seandainya dia berubah jadi I am looking forward, tetap sama, to hearing from you, to meeting with you misalnya. Jadi bukan to meet you, to hear you, karena biasanya tahunya kan to ya to infinitif. Ini bukan, to-nya ini miliknya look forward. Kalau berubah jadi continuous berarti I am looking forward. Tapi kalau tidak ya I look forward. Nah, to meeting, to hearing from you, ini closing, penutupannya ya, standarnya ya. Kemudian complimentary close, ini salam penutupnya biasanya seperti ini, sincerely yours, truly yours, atau sincerely, seperti itu juga bisa. Dan ini banyak sekali, kalian bisa ngecek di website, misalnya truly yours, sincerely yours, yours faithfully, dan seterusnya masih banyak. Kemudian setelah itu ada signature, tanda tangan kalian, tanda tangan Anda. Setelah itu jangan lupa nama Anda, diketik, karena ini namanya ketik. Dan ini seringnya sepele, tapi memang sebenarnya ada 2 pola. Cuman yang saya ketahui paling jelas itu adalah ada tanda tangannya, karena itu juga menunjukkan ketelitian Anda. Terus kemudian yang terakhir itu enclosure. Enclosure ini perhatikan grammarnya ya. Kalau dia enclosure ini kan standar 1. Seandainya kalian menyertakan dokumen lebih dari 1, maka enclosures .2 apa saja misalnya dijelaskan di situ. Jadi ini pola mengikuti grammar yang seharusnya. Jadi begitu dalam aplikasinya, jangan lupakan 12 poin ini, karena ini yang resmi, yang standar. Sebenarnya ada pola, misalnya tanggal itu ditulis di bagian sini, bukan di sini, melainkan di sini. Karena nanti ada rata kiri, ada balance, itu ada beberapa pola seperti itu, tetapi kita tidak sedang bahasnya. Yang penting saya contohkan satu saja sudah cukup. Setelah itu nanti kalian bisa mengaplikasikannya secara langsung, membuatnya dalam sebuah tulisan surat lamaran pekerjaan. Oke. Di sini sudah saya jelaskan. Terus kemudian that's all, itu sudah selesai. Thank you dari saya. Kalau ada hal-hal yang ternyata masih kurang jelas, silahkan ditanyakan di grup. Don't forget to subscribe if you want to get the updates. Kalau ingin dapat update-nya, silahkan di subscribe. Kalau tidak ya tidak masalah.
Dan sekali lagi ini diambil bukan hanya dari pengalaman atau sejenisnya, bukan, tapi ini memang dari standar kepenulisan English Business Correspondence dari bukunya Laughlin, Business Correspondence, A Guide to Everyday Writing, Longman, terbitan Longman. Longman itu sangat populer, kalau TOEFL, Longman, dan seterusnya. Seperti itu. That's all from me. Have a great time. Stay healthy wherever you are. Don't go anywhere if it is not necessary for you to do so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.